Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ulfayanti dengan NIM 200404501001. Saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Saya dari kelas BKA. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan yang dialami oleh siswa selama pembelajaran daring atau online ini dan bagaimana peran guru BK dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19, banyak kendala yang dihadapi oleh siswa maupun pendidik. Pembelajaran yang semula awalnya yaitu tatap muka atau luring, akibat pandemi tersebut berubah dengan banyak dilakukan secara online atau daring. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh para siswa selama pembelajaran daring yaitu yang pertama, lokasi rumah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet dan kuota para siswa minimalis. Dan yang kedua, media pembelajaran yang monoton digunakan oleh para guru dan membuat para siswa merasa jenuh atau bosan. Yang ketiga, pembelajaran dominan belum interaktif. Dan yang keempat, karakter ataupun perilaku dan para murid yang sulit dipantau. Yang kelima, pembelajaran yang cenderung hanya tugas online. Dan yang keenam, tugas diberikan para murid menumpuk. Kendala lainnya yaitu penyerapan materi pembelajaran sangat minimalis, penilaian yang dilakukan oleh guru, penilaian harian berupa PH, penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau PAS, dan termasuk ujian sekolah atau UAS, termasuk berintegritas. Pembelajaran daring sebenarnya sudah dilakukan di beberapa pendidik di Indonesia sebelum masa pandemi COVID-19. Tetapi pembelajaran online atau daring mulai banyak kita dengar saat terjadi wabah COVID-19 di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan harus melakukan pembelajaran lewat online. Pembelajaran daring pada dasarnya adalah pembelajaran yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi virtual yang tersedia. Meskipun melalui digital dan tidak tatap muka, pembelajaran daring harus tetap memperhatikan kompetensi yang akan diajarkan seperti saat di sekolah. Guru harus menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis dan didaktis secara bersamaan. Oleh karena itu, pembelajaran daring bukan sekedar memindah materi melalui media internet, bukan juga sekedar memberi tugas dan soal-soal melalui aplikasi sosial media. Pembelajaran daring harus direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi sama halnya dengan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Media pembelajaran juga harus diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran daring. Guru harus menggunakan media pembelajaran. Sebagai contoh, guru menggunakan media video saat memberikan contoh penyelesaian soal matematika. Maka dalam pembelajaran daring pun harus dipergunakan oleh guru. Pendekatan dan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan virtual. Tidak semua media konvensional bisa dilakukan dalam pembelajaran daring. Maka dari itu harus dimodifikasi terlebih dahulu supaya pembelajaran itu dapat dengan mudah dimengerti oleh peserta didik. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dapat menjadikan siswa menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Melalui pembelajaran daring, siswa akan fokus pada layar laptop maupun HP dalam menyelesaikan tugas ataupun mengikuti diskusi yang sedang berlangsung. Ketika pembelajaran berlangsung, tidak ada interaksi ataupun pembicaraan yang tidak perlu dan tidak penting. Semua yang didiskusikan merupakan hal yang penting untuk menuntaskan kompetensi yang akan dicapai. Siswa akan belajar dengan baik apabila ketika mereka konsentrasi dengan apa yang dipelajari. Melalui pendapat ini dapat dilihat bahwa pembelajaran daring memiliki keunggulan dalam membangun pengetahuan dan pemahaman siswa. Melalui pembelajaran daring, siswa akan lebih mandiri dalam berupaya memahami materi yang harus dikuasainya. Ilmu yang dikuasai akan lebih bermakna karena hasil pemahamannya sendiri atau bukan hasil dari menghafalkan. Peran guru BK dalam mengatasi kesulitan belajar secara daring atau online yaitu yang pertama, pengumpulan data untuk menemukan penyebab kesulitan belajar secara daring yang dialami oleh para siswa. Para konselor awalnya mempelajari masalah atau studi kasus melalui wawancara dengan orang-orang yang kemungkinan mengerti aktivitas siswa yang bersangkutan, seperti wali kelas, teman sekelas, dan orang tua. Langkah selanjutnya yaitu mendengarkan cerita bagaimana terjadinya kesulitan belajar pada siswa yang bersangkutan dan ditambah dengan menganalisis hasil kerja siswa.
Yang kedua yaitu diagnosis sesuai dengan data di atas. Diagnosis yang dilakukan oleh para konselor adalah menentukan berat ringannya tingkat kesulitan belajar yang dialami oleh siswa yang bersangkutan. Penentuan faktor yang terjadinya kesulitan belajar secara daring, baik faktor utama maupun faktor pendukung. Diagnosis yang dilaksanakan oleh para konselor sudah sesuai dengan teori yang digunakan dalam menetapkan diagnosis konselor, biasanya meminta bantuan wali kelas atau dari orang tua mengetahui perkembangan belajar siswa yang bersangkutan. Yaitu atau yang ketiga, prognosis. Prognosis yang dilakukan oleh konselor adalah penentuan program layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah kesulitan belajar yang dialami. Dalam prognosis ini, jenis layanan yang digunakan adalah jenis layanan yang diyakini mampu mengatasi kesulitan belajar siswa adalah layanan responsif, di mana layanan tersebut dilakukan sesegera mungkin ketika siswa mengalami kendala dalam belajar, sehingga diharapkan mampu dengan cepat mengatasi masalah kesulitan belajar siswa baik berupa bimbingan belajar individual ataupun kelompok secara online dan melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain seperti melibatkan peran orang tua. Yang keempat yaitu treatment berdasarkan data di atas. Treatment yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar secara daring yaitu dengan menerapkan konsep layanan responsif. Konselor dalam hal ini, guru BK melakukan bimbingan baik individu maupun kelompok melalui grup WhatsApp dan memanfaatkan aplikasi video Zoom. Setelah mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar, konselor membuat program layanan berupa bagi siswa yang mengalami kesulitan teknologi belajar online dan tidak mempunyai peralatan seperti HP, laptop, dan jaringan internet lainnya. Konselor meminta bantuan teman yang rumahnya dekat untuk menyampaikan tugas. Bagi siswa yang terkendala jaringan internet dari pihak sekolah, memberikan kelonggaran dalam waktu pengumpulan tugas. Bagi siswa yang mengalami kesulitan pemahaman mata pelajaran, konselor berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan terkait tugas dan membuat video yang berisi contoh penyelesaian soal matematika sebelum siswa diberikan tugas. Selain itu, siswa merasa suasana belajar di rumah kurang kondusif. Konselor meminta bantuan kepada orang tua untuk memberikan suasana yang nyaman saat belajar di rumah dan tetap mengawasi anak saat belajar. Konselor juga memberikan strategi cara belajar efektif secara daring dan memberikan motivasi supaya belajar di rumah tetap menyenangkan. Atau yang terakhir adalah evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, konselor tidak bekerja secara sendiri, tetapi bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain. Apakah treatment yang sudah dilakukan berjalan efektif atau tidak? Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa pelayanan responsif berjalan lancar dan siswa mampu mengikuti proses pembelajaran secara daring dengan menyenangkan. Baik, itulah materi singkat yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.